Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas persiapan pas ganjil matematika kelas 8 di part yang ketiga ini. Jadi di sini merupakan sebuah fungsi di mana si fx-nya ini sama dengan x min 9 dan gx-nya ini x plus 2. Nah, nilai dari f2 plus g min 1 dari sini berarti kita harus mencari yang pertama f2. Sebenarnya kalian tinggal masukin aja yang ada di dalam kurungnya ini ke dalam x-nya gitu ya. Jadi misalkan f2 ya udah. Kan yang di dalamnya kan X ya. Kalau X-nya berubah jadi 2 ya berarti di sini juga berubah menjadi 2 dong, gitu ya. Maka 2 dikurang 9 ya min 7. Oke. Terus G-nya, di sini di si G-nya kita harus G min 1 ya. Berarti si X-nya nanti akan bernilai min 1. Maka G min 1 yang jelas-jelas maka si X-nya berubah menjadi 1, maka X yang ini juga akan berubah menjadi min 1 ditambah dengan 2. Maka jawabannya adalah 1. Nah, sekarang karena sebuah fungsi nilainya itu adalah F2 plus G min 1 gitu ya, sama dengan maka F2-nya tadi min 7, si G min 1-nya itu plus 1 gitu ya. Jadi min 7 tambah 1 ya min 6. Jelas jawabannya option yang B jawabannya. Sekarang nomor 12, fungsi f ini ditentukan dengan rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Bila f2 sama dengan 1 dan f4 sama dengan 7, maka nilai a plus 2b adalah, jadi di sini kita harus mencari nilai a plus b dari fungsinya jika f2-nya itu sama dengan 1. Maksudnya gimana? Kita mulai ya, misalkan f2 sama dengan 1. Yang namanya fungsinya itu kan adalah fx sama dengan AX plus B. Kalau misalkan X-nya 2 ya, kita ganti. Berarti di sini F2 sama dengan A, maka X-nya juga di sini 2 ditambah dengan B. Karena F2 yang ini itu bernilai 1, maka kita ganti jadi 1 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Nah, sekarang 1 sama dengan 2 dikali A itu kan 2A tambah B. Ini bisa kita rubah juga menjadi 2A ditambah B sama dengan 1. Ini bisa ya, yang penting kan masih ada sama dengannya. Nah, selanjutnya yang F4 sama seperti tadi caranya gitu ya, kita tulis terlebih dahulu si rumusnya atau rumus fungsinya menjadi AX plus B, di mana X-nya ini kita akan ganti menjadi 4 ya, maka F4 sama dengan A, X yang di sini juga kita ganti jadi 4 gitu ya, ditambah dengan B. Nah, karena F4 ini tadi bernilai 7 gitu ya, maka kita ganti 7 sama dengan A dikali 4 berarti 4A ditambah B. Ini bisa kita rubah menjadi 4A ditambah B sama dengan 7. Jadi lihat operasinya tidak ada yang berubah dan juga cuman hanya sama dengannya aja yang dari awalnya ke kiri ke kanan. Sekarang ini termasuk persamaan yang pertama dan ini termasuk ke persamaan yang kedua. Cara mencari nilai A dan B itu kita mengeliminasinya. Yang pertama namanya adalah eliminasi B gitu ya. Dari persamaan 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2. Maka 2A ditambah B sama dengan 1. Persamaan 2-nya apa? Berarti 4A ditambah B sama dengan 7. Sekarang kita kurangin aja. Karena kita udah lihat nih bahwa si B-nya ini sama-sama 1, berarti tinggal dikurang ya. 2A dikurang 4A, maka min 2A. Karena B dikurang B itu hasilnya 0, nggak usah kita tulis. 1 dikurang 7, maka hasilnya min 6. Jadi A sama dengan, karena ini perkalian, si min 2 dikali A, maka min 6 per min 2. Jadi yang awalnya dikali menjadi dibagi. Sama dengan min kali min itu, min bagi min ya maaf, min bagi min itu plus, maka 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadi A-nya kita udah dapat 3 ya. Nah, selanjutnya untuk mencari B-nya ini kita substitusikan A sama dengan 3, itu terserah kalian mau ke persamaan 1 dan 2, nanti hasil B-nya itu akan sama gitu ya. Itu kalau kalian nggak salah hitung. Maka kita coba aja ke persamaan yang pertama, itu karena angkanya lebih kecil ya dibandingkan persamaan yang kedua. Maka 2A, A-nya kita ganti menjadi 3 karena kan kita dapat nilai A-nya ya, ditambah B sama dengan 1. Jadi 2 kali 3 6 ditambah B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 dikurang 6, maka B sama dengan min 5. Oke, kita udah dapat nih ya. A-nya 3, B-nya itu min 5.
Maka yang ditanyakan adalah nilai A plus 2B. A-nya 3 tadi, B-nya itu adalah min 5. Jadi sama dengan 3, 2 dikali min 5 itu jawabannya min 10 ya. Jadi plusnya itu akan menjadi min. Jadi min 7. Jelas, jadi option yang tepat adalah yang bagian A. Kita lanjut lagi ke penerapan dalam tabel gitu ya, khususnya di fungsi. Jika fx-nya itu adalah 39.000 gitu ya. Nih, jika x-nya 3 x f3-nya itu 9.000, 39.000, maka si f7-nya itu nanti akan menilai 91.000 gitu ya. Nah, maka di sini kita akan mencari nilai x sama y-nya. Caranya ya, kita akan membuat di sini f3 sama dengan 39.000, di mana rumus fungsi umum itu adalah ax plus b. Jika f3-nya aja itu bernilai 39.000, maka x-nya kita ganti menjadi 3, a dikali 3 ditambah b. Dan f3-nya tadi bernilai 39.000 ya. 39.000 sama dengan 3a ditambah b. Ini persamaan yang pertama. Sekarang f7-nya sama dengan 91.000. Maka fx sama dengan ax plus b. Maka di sini f berapa? F7 sama dengan gitu ya. Ini menjadi A dikali 7 ditambah B. F7-nya 91.000 sama dengan A7-nya adalah 7A ditambah B. Sekarang kita hanya tinggal mengeliminasi si B-nya karena sama-sama 1 ya. Kita eliminasi deh gitu ya. Eliminasi 3A ditambah B sama dengan 39.000. Ini 39.000 ya. Yang kedua adalah 7A ditambah B sama dengan 91.000. Maka kita kurang 3A dikurang 7A itu min 4A sama dengan 30 B dikurang B itu 0 ya, nggak usah kita tulis. 39.000 dikurang 91.000, maka akan menghasilkan di sini nantinya adalah 39.000 1.002 52.000. Nah, 52.000 ya. Pas nih nolnya. Jadi A sama dengan ini harus juga negatif, maka negatif 52.000 dibagi min 4. Maka A-nya itu sama dengan berapa ya? 52 dibagi 4, 40 itu 10. Sisa 12, maka di sini 3. Oke, berarti 13.000. Nah, selanjutnya A-nya udah dapat, sekarang B-nya. 3A ditambah B sama dengan 39.000 gitu ya. Maka A-nya tadi 13.000 ditambah B sama dengan 39.000. Maka sini jawabannya 39.000 ditambah B sama dengan 39.000 ya. Oke, selanjutnya B sama dengan, kalau 39.000 dikurang 39.000, maka si B-nya itu akan bernilai 0 ya. B-nya 0. Maka A-nya itu 13.000, B-nya itu 0. Jadi fungsi fx-nya itu adalah ax ditambah B. Jika A-nya itu 13.000, maka di sini A ya, ditambah B-nya 0. Maka fungsinya adalah 13.000 dikali A. Nah, gitu ya. Berhubung di sini angkanya 3, kalau kita lihat 3, 7. Nah, bisa jadi ini sebuah angka ganjil yang di mana namanya itu angkanya 5.
ya. Maka jika kita masukkan X-nya 5 gitu ya. Maaf ini bukan A tapi ini X. Jika X-nya 5 maka 13.000 dikali dengan 5 sama dengan 0, 0, 0, 15 di sini 1, 5 dikali 1 5 tambah 6. Jadi 65.000. Jadi jawaban yang tepat jika X-nya 5 maka di sininya 65.000. Jadi kita cocokkan di optionnya aja ya. Optionnya aja titiknya itu 5 semua nih yang X-nya ya. Maka di sini nanti 65.000. Begitu cara menyocokkannya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian nomor 14 gitu ya. Gradien garis pada gambar berikut. Nah, yang namanya gradien itu rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X, di mana gradien itu merupakan sebuah kemiringan dari persamaan garis lurus gitu ya. Nah, delta Y ini maksudnya apa? Berarti Y2 dikurang Y1, begitu juga dengan X, X2 dikurang X1. Nah, sekarang kita lihat tahu dari mana sih Pak? Y-nya kan masih belum ada ya. Oh iya, emang belum ada ya. Tapi dari titik ini, nih titik ini ya, kita bisa buat 2,0. X-nya di mana 2, Y-nya tetap 0 di sini, ya kan? Nah, begitu juga dengan titik yang ini. X-nya itu berada di tengah-tengah 0, Y-nya itu ada di 4 gitu ya. Jadi kita tahu nih. Misalkan di sini kalian mau jadi X1 nggak apa-apa. Ini menjadi Y1. Di sini X2, di sini Y2 nggak apa-apa gitu ya. Maka Y2-nya dulu, Y2-nya 0, Y1-nya 2. Sekarang X2-nya 2, Y1-nya itu Y1-nya 4 ya, maaf, Y1-nya 4, Y1 X1-nya itu 0. Maka sama dengan min 4/2 ya. Jadi jawabannya sama dengan min 2. Ada ya option yang A gitu ya. Gampang kan? Oke. Kita lanjut persamaan garis pada gambar berikut. Di sini ada persamaan garis sama seperti tadi menentukan titiknya. Jika di sini ada X-nya, maka di sini min 4 dan Y-nya kan berada di 0 ya, di sini tengah-tengah. Maka 4,0 salah satu titiknya. Selanjutnya yang sini. Jika X-nya 0 di sini ya, maka X-nya 0 dan Y-nya ternyata 2 ternyata. Maka 0,2 koordinatnya. Nah, sekarang rumus menentukan persamaan garis dari sebuah gambar gitu ya. Maka bisa kita buat Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 gitu ya. Nah, di sini kita menentukan bahwa ini X1 si min 4-nya dan 0-nya itu Y1. Untuk 0 yang di koordinat titiknya kedua itu X2 di sini menjadi Y2. Maka Y dikurang Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 2 dikurang dengan 0 sama dengan X dikurang X1-nya itu minus 4 dikurang X2-nya itu 0, maka dikurang X1-nya min 4 gitu ya. Min ini di yang tengah sini itu dari rumusnya. Maka Y dikurang 0 itu Y, 2 dikurang 0 itu 2 sama dengan X min dikali min itu plus 4 per min dikali min itu plus, maka 0 plus 4. Maka Y per 2 sama dengan X plus 4, 0 tambah 4 itu adalah 4. Sekarang kali silang sama kalian gitu ya. Maka di sini bisa kita buat 4Y sama dengan yang 2 kita kali silang. Maka 2 dikali dengan X plus 4 gitu ya. Maka 4Y sama dengan 2 dikali X, maka 2X. 2 ditambah 2 dikali positif 4 maka plus 8 gini ya. Maaf ini salah. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang tinggal pindah ruaskan saja nih si 4-nya. Maka Y sama dengan 2X plus 8 ya per 4 gini. Oke, kalau kita lihat nanti apakah bentuknya sama atau enggak ya, nanti kita bisa buat jadi Y sama dengan 1/2X ditambah dengan 2. Nah, gini ya hasilnya. Pak dapat dari mana? Nih, hasil lebih jelasnya gini. 2X per 4 ditambah 8 per 4. Kalau diperkecil kan menjadi seperti ini. Nah, berhubung di soalnya itu dia Y sama X-nya berdekatan, maka kita kembalikan lagi.
di X-nya yang awalnya min 1/2X, maka min 1/2X plus 8 gitu ya. Nah, sekarang coba kita kalikan 2 karena kenapa plus 8 ya? Sama dengan 2 maksudnya. Nah, di sini karena di soal itu nggak ada optionnya gitu ya, X-nya itu kemungkinan 2 atau enggak si Y-nya 2. Maka di sini kita coba kita kalikan seluruh yang ini dikali 2. 2 dikali Y itu menjadi 2Y, 2 dikali min 1/2, 2 dikali min 1/2 gini ya, X, maka kan min 2/2 X gitu ya. Jadi hasilnya adalah min 1X atau min X sama dengan 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, di sini coba kita cocokkan manakah hasilnya. Ada kira-kira hasilnya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, caranya seperti ini. Kalian juga bisa mengalikan dengan negatif 1, tapi harus ke seluruhnya ya. Dikalikan negatif 1, negatif 1 dikali 2 min 2Y maka min 2Y ya, bukan 2Y ya. Negatif 1 dikali X maka plus X. Negatif 1 dikali 4 maka sama dengan negatif 4. Sekarang kita ratakan. Jika X-nya positif di depan, dikurang 2Y sama dengan min 4. Sudahkah ketemu hasilnya? Sudah ketemu ya. Jawabannya option yang A. Jadi bagaimana kita kreatif dalam menjawab soalnya. Jika tidak ada ya kita perkalikan. Tapi syarat perkalian ini itu harus ke seluruh variabel dan juga nantinya adalah yang konstantanya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.